Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir min channel Samurai Barokah akan menyampaikan tentang sebuah kajian ilmu masalah mandi junub dengan menggunakan air hangat. Hal yajuzu akhdu hamamil junubi bima'i dafi. Apakah boleh mandi junub dengan menggunakan air hangat? Fi syahri Ramadan yatimmu tashji'ul muslimina ala ziyadatil ibadah athna'an nahari wal laili yajibu tahdidu adadi minal ansyitati allati yatimmu ijra'uha adatan bihurriyatan kharija syahri Ramadan. Di bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah baik pada siang maupun malam hari. Sejumlah aktivitas yang biasa dilakukan dengan leluasa di luar bulan Ramadan harus dibatasi. Wahidun minhum huwa talbiyatul ikhtiyajatil bulujiyah al-jinsiyah. Al-alaqatul khamimatu baina zawji wa zawjati yajibu hatman ta'dilul qawaidi fi syahri Ramadan. Salah satunya yakni pemenuhan kebutuhan biologis atau jima. Hubungan intim suami istri mau tidak mau harus menyesuaikan aturan-aturan di bulan Ramadan. Ada tamma yumarisu zawju wa zawjatul jinsah fil laili fil waqi'i fi kathir minal ahyan hatta indama yatanawaluna wajibatul iftar lam ya'khudhu hamaman shaghiran. Suami istri lazimnya akan berhubungan intim pada malam hari, bahkan seringkali saat santap sahur mereka pun belum mandi junub. Wa ma'adzalika yafduluh mu'azzamahumul istihmami alal fawri bimujarradi intihauhum min hajatihim minal mu'akkadi annal istihmama fi muntasifil lail aw fi sabahil bakiri yansilu tahdiyan bihaddin datihi khosatan al-an ba'da an asbahat ajra'un mukhtalifatun min Indonesia fi musimil amtar khosatan fil murtafi'ati haitsu takunu darajatal hararati baridah. Namun kebanyakan lebih memilih langsung mandi junub begitu usai melakukan hajatnya, hajat al-mantap-mantap. Mandi di tengah malam atau dini hari tentu menjadi tantangan tersendiri. Terlebih kini sebagian wilayah Indonesia sedang musim-musim hujan, apalagi di daerah dataran tinggi yang memang bersuhu dingin. Summal hammamud dafi'uh wa khiyarun ladha hal yumkinuka an ta'khudha hamaman bima'id dafi'. Mandi air hangat kemudian menjadi pilihan. Lantas bolehkah mandi junub dengan air hangat? Naqlan ammauki nakhdatul ulama binaan alal adibati al-mawjudah la tujadu ayatun minal qur'ani was sunnati an-nubuwah tanassa ala annahu min ghairil qanuni akhdhu hamamil junubi bil ma'id dafi alladhi kumnan bitaskhinihi bil awani wal awani wal awani qariban bit tab'i la tujadu asya'a ghairu nadhifah mithla ad-dawam qariban bitab'i la tujaduh asya'un ghairi nadhifah mithla ad-dawam awil jaif awil barazil bashari aw ghairiha minal asya'i ghairi nadhifah. Dikutip dari laman Nahdlatul Ulama, berdasarkan literatur yang ada tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang menyatakan bahwa tidak sah mandi junub dengan air hangat yang telah kita panaskan dengan panci, periuk dan sebagainya. Tentu tidak kemasukan benda-benda najis seperti darah, bangkai, kotoran manusia dan benda najis lainnya. Wa minal hujaji allati tadullu ala jawazil ihtimami bima'in dafi min aslam al-quraisyi al-adawi abdun sabiqun li Umar radhiyallahu anhu qala. Di antara dalil yang menunjukkan boleh mandi junub dengan air hangat adalah dari Aslam al-Quraisyi al-Adawi, mantan budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Umar bin Khattab kana yaghtasilu bil ma'il hamim. Sesungguhnya Sayyidina Umar dahulu mandi dari air yang hangat.
Hadis riwayat Abdur Razzaq. Ibnu Hajar di sini juga mengatakan sanadnya sahih. Ibnu Hajar menjelaskan wa amma mas'alatut tatahhuri bil ma'il musakhkhani tafaqu ala jawazi illa ma naqala Mujahid. Masalah bersuci dengan air hangat, para ulama sepakat boleh kecuali riwayat dari Mujahid, Fathul Bari. Kemudian terdapat riwayat dari Atha bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'sa ayyutasala bil hamimi wa yutawadda'u minhu. Boleh seseorang mandi atau wudhu dengan air hangat. Adapun hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sakhantu ma'an fi syamsi faqala la taf'ali ya Humaira'u fa innahu yurithul baras. Rasul masuk menemuiku sementara aku telah menghangatkan air dengan sinar matahari. Maka beliau bersabda, jangan kamu lakukan itu wahai Humaira, karena itu bisa menyebabkan penyakit sopak atau belang-belang. Fima yata'allaqu bihaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Aisyah radhiyallahu anha, yara ulama'ul hadis annal hadis a'lahu lay yasnafahu ulama al-hadis bil fi'li ala mustawa sahih, walakin yumkinu istihdamu hadzal haditha kamurajja'in li tahqiqil kamal fi shadaqah fadilatul a'mal. Perihal hadis Nabi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, para ulama hadis berpendapat bahwa hadis di atas memang tidak dikategorikan oleh para ulama hadis dalam tingkatan sahih, namun hadis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meraih kesempurnaan dalam beramal atau fadailul a'mal. Yajuzu istihdamul ma'i ad-dafi'i fi hamamil janubil. Lihada ja'alil imam al-Rafi hadal hadithu murajja'an li takriri qanun at-tathhiri bistikhdamil ma'is sakhini li'anna hararat asyam makruha. Boleh menggunakan air hangat untuk mandi junub. Oleh karena itulah Imam Al-Rafi'i menjadikan hadis ini sebagai acuan penetapan hukum bersuci dengan menggunakan air panas, karena terik matahari hukumnya makruh. Wa hadza li ra'yin yakhtalifu bita'kidi anil madhahib thalatha al-ukhra ila janibil madhhab asy-syafi'i allati la yu'aqibuha ka makruhin listikhdamil ma'is sakhini bisababi hararatis syamsi litathhiri. Ra'a ahadu kibaril kahnati fil madrasati syafi'iyyah huwa naw'un minal hadri fi tanfidhi syari'ati wattadaha annahu yatamashi ma'a ara'il atba'i alladhina dzakaru anna hunaka atharan janibiyah listikhdamil ma'is sakhin mithla dhuhuri amradin jaldiyah wa amradin ukhra. Pandangan ini tentu berbeda dengan ketiga madhab lain selain madhab Syafi'i yang tidak menghukumi makruh atas penggunaan air panas karena terik matahari untuk bersuci. Pendapat dari salah seorang imam besar dalam madhab Syafi'i adalah bentuk kehati-hatian dalam menjalankan syariat dan ternyata selaras dengan pandangan para dokter yang menyebutkan adanya efek samping penggunaan air panas seperti munculnya penyakit kulit dan penyakit-penyakit lain. Fil waqi'ih laisa bid-darurati ayyatimmal ittifaqu bil ijma'i ala qanunil fujuri fi madrasatil fikri asy-syafi'i min bainiha la tuzalu hunaka ikhtilafatun fil ra'yi yukhtalifu al-imam an-Nawawi ma'a ra'yi al-qaili bi anna at-tathhira bil ma'is sakhin min hararatis syams makruhun. Lanjutnya, hukum kemakruhan dalam madhab Syafi'i ini tidak serta-merta disepakati secara bulat. Di antara mereka masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Imam Nawawi saja tidak sepakat dengan pendapat yang menganggap bahwa bersuci dengan air panas akibat terik matahari hukumnya makruh. Wa dhahaba ila jawazi isti'malil ma'i al-hara li hararati syamsi wa bil mithli ma'al ma'is sakhini aw widdafi bisababis sakhanil kahribai au muqadil ghaz. Beliau berpendapat bahwa menggunakan air panas karena terik matahari hukumnya boleh. Begitu juga dengan air panas atau
hangat karena alat pemanas listrik atau kompor gas. Kama annal ulama alladzina dhahabu ila anna isti'mal al-ma'i as-sakhin aw ad-dafi'i la akhlaqi qad qadimu al-kathiru min al-mulahadhati ala an-nahwi al-mubin fi kitab al-madhhab asy-syafi'i lil fiqhi mithla al-Bujairimi wa kifayatil akhyari wal bajuri wa ghairiha. Para ulama yang berpandangan mengenai kemakruhan penggunaan air panas atau hangat tersebut juga memberikan banyak catatan-catatan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti kitab Al-Bujairimi, kitab Kifayatul Akhyar atau kitab Al-Bajuri. Min bainil mulahadhat allati asbahat nuqtatan dawtin ma idza kana listikhdamil miyahi ta'thirun silbi aw silbi muhtamilun ala mustakhdimiha mithal alladhi yu'anuna min anwa'in mu'ayyanah min al-amrad alladhina la yusmahu lahum bistikhdamil ma'is sakhini aw sawfa yumriduna idha istakhdimu al-ma'a ad-dafi aw taghayyaratin jadriyah fi darajati hararatil jismi ba'dal istighmami awil wudu'i. Di antara catatan-catatan yang menjadi titik tekan adalah apabila dalam penggunaan air tersebut terdampak negatif atau berpotensi negatif bagi penggunanya, seperti penderita jenis penyakit tertentu yang tidak diperkenankan menggunakan air panas atau akan bertambah sakit jika menggunakan air hangat atau perubahan suhu tubuh yang begitu drastis pasca mandi maupun wudhu. Qanun al-fahishata hadha yantabiqu aidan 'ala al-ma'i shadidi as-sukhunati wal ma'i shadidil burudati ma'annahu bi ghairi syamsi kama huwa mawdihun fi kitabil Bujairimi 'ala al-khatib. Hukum kemakruhan ini juga berlaku pula pada air yang sangat panas dan air yang sangat dingin meskipun dengan perantara selain matahari sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bujairimi 'ala al-khatib. Fal jumlatu thamaniyatun kama fi syarhi wa hiya al-mushammasu wa syadidul hararati wa syadidul burudah wa ma'u diyari thamud illa bi'ran naqati wa ma'u diyari qaumi lut wa ma'u bi'ri barahud wa ma'u ardi babilonia wa ma'u bi'ri dzarwan. Jumlah air yang makruh digunakan ada 8 sebagaimana terdapat dalam penjelasan Muhammad Ar-Romli, yaitu air musyammas, air panas karena terik matahari, air sangat panas, air sangat dingin, air kaum Thamud, air kaum Lut, air sumur Barahud, air Babilonia dan air sumur Dzarwan. Wa bina'an 'alal ma'lumatil waridati a'lahu yumkinani an nastantaja annahu yajuzul ihtimamu bil ma'id dafi al musakhkhani bil quduri wal awani innahu faqat al ma'u alladhi taskhanuhu syamsu al khariqatu fahadhihi al halatu takhtalifu ara'ul ulama ay anna hunaka may yaqulu innahu makruhun wa hunaka may yujizuhu. Berdasarkan keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum mandi dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan dengan panci, periuk dan sebagainya itu dibolehkan. Hanya saja perihal air yang dipanaskan oleh terik matahari, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yakni ada yang mengatakan makruh dan ada yang tidak mengatakan makruh, artinya diperbolehkan. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.